Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan motor ini nih, Vario World, Vario Agnes, Vario model lama. Nah, keluhannya kali ini adalah kalau pagi seperti ini kan masih pagi nih. Kalau pagi seperti ini keluhannya itu adalah motornya jadi matian, susah starter. Terus kalau udah nyala terus dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Tapi kalau udah siang atau mesin sudah jadi panas, mesinnya udah panas. Nah, kondisinya berbeda lagi, malah kebalikannya. Kalau posisi mesin udah panas, RPM nya udah tinggi atau gasnya jadi kenceng sendiri, nah seperti itu. Tapi kalau pagi dia itu matian. Kalau siang atau sudah panas, kondisi mesin sudah panas, dia itu RPM nya jadi lebih tinggi. Nah, yang dicurigai pertama adalah area tentunya area karburatornya ya. Tapi nanti kita bongkar, kita cek dulu semuanya, kita bongkarin semuanya nanti. Oh ya, baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian boleh komen-komen di bawah sini. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa pikir panjang lagi, langsung saja kita bongkar jok dan depannya ini. Kita bongkar karburatornya, kita cek area karburatornya apakah ori, imitasi, atau udah gantian, atau udah seperti apa. Kita cek semuanya di karbunya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oh ya, untuk hampir terlupakan, untuk sebelum dibongkar, untuk memastikannya kita coba kita nyalakan dulu, starternya karena ini masih pagi sekali, jadi kita nyalakan dulu starternya. Oke, kita kontak on. Oke, kondisi terus mati karena ini masih pagi, kondisi motornya jadi mati. Kita nyalakan lagi. Kita panasin dulu motornya, terus nanti kita cek seperti apa kondisinya saat posisi mesin panas. Nah, kira-kira seperti ini kondisinya saat mesin sudah mulai panas. Nah, dia ngegas sendiri. Gasnya semakin kencang lagi, bannya muter. Oke, langsung saja kita matikan. Takutnya nanti motornya langsung lompat. Nah, seperti itulah kondisinya. Ketika mesin tadi dingin dia itu matian, tapi kalau udah dipanasin udah beberapa saat motornya panas, jadi motornya itu jadi langsung RPM nya tinggi sekali. Nah, seperti itu kondisinya. Yuk, langsung saja kita bongkar ini ya. Oke teman-teman, kondisi karbunya seperti ini. Ternyata lumayan bersih ya, nggak kotor-kotor juga ya. Nah, ini dia karburatornya ada di dalam sana, tadi udah tak bongkar. Kondisinya seperti ini. Oke, langsung saja kita buka, dibuang dulu bensinnya. Pembuangan bensinnya ada di sini ya. Nah, ini. Posisi ini juga normal, posisi pernya, karena biasanya itu kalau posisi ininya dirubah ke atas atau ininya dirubah ke bawah sini, biasanya itu posisinya itu kalau berubah efeknya seperti tadi. Tapi ini posisi pernya normal ya, standar. Oke, kita cek apakah bagian dalamnya bermasalah atau bagaimana. Bersih, kelihatannya habis dibersihkan. Ini mungkin habis dibersihkan di tempat lain atau bagaimana. Terus kurang puas dengan hasilnya, terus dibawa ke sini. Yuk kita cek satu persatu.
Oke, itunya juga apa namanya, nggak buntu ya, kelihatan nggak sih? Nah, itu ada lubangnya. Ini juga oke, nggak buntu ya, itu ada cahayanya itu kecil dikit. Sekarang kita cek yang sini. Oke, kita cek lagi. Nah, itu ada cahaya itu, nggak buntu ya, bolong ya, kelihatan kan? Mana kameranya ini? Nah, kelihatan kan? Ini juga tuh. Oke, ini juga aman, tidak buntu. Karena biasanya kalau spuirnya ini buntu, main jetnya atau slot jetnya yang buntu, efeknya juga seperti itu. Karena bensinnya tidak normal, karena bensinnya keluarnya tidak normal, akhirnya efeknya seperti tadi. Itu bisa jadi. Sekarang kita cek area sini, diafragma, karet diafragma, karet apa ya namanya ya, lupa gue. Tunggu dicek satu-satu. Karet skepnya ini. Oke, pernya juga normal, nggak ada bekas potongan. Biasanya kalau ada bekas potongan berdampak pada kondisi sepeda motor, RPM-nya jadi tinggi terus, biasanya seperti itu. Lalu ini juga oke, rapet. Habis ini dikasih selotip. Oke, nggak gerak, aman. Terus kita cek posisi ininya ya, posisi lubangnya, apakah udah betul ada di depan atau di belakang. Posisinya juga aman, betul, lubangnya ada di area depan sini. Ini kan ada lubang kecil nih. Sebentar, mungkin kamera nggak jelas ya. Nah, ini nih ada lubang kecil, posisinya itu ada di arah ke depan, arah intake, arah masuknya. Oke, di sini ya, coba lihat, lubangnya ada di sini. Terus nah, masuknya seperti ini. Oke, kelihatan nggak sih? Nah, itu dia tuh, ada lubangnya di dalam, di area depannya sini. Itu tuh lubangnya tuh. Lubangnya ada di situ ya. Berarti lubangnya arah ke depan udah betul. Saya matikan lampunya dulu. Terus sekarang kita cek area setelan gas atau angin-anginnya. Belum apa-apa udah seperti ini guys, udah lonyot. Kelihatan nggak? Fokus nggak? Oh, fokus ya. Nah, ini loh. Oke, kameraku gak sok fokus ya. Nah, setelan angin-anginnya ini kondisinya ini macet. Kelihatan nggak sih? Macet. Jadi dia itu kayaknya udah diputar beberapa kali, tapi dia ini lonyot atau apa ya? Lede lah apa ya? Apa boleh ngarani ya? Rusak. Pokoknya ininya rusak. Setelan angin-anginnya rusak, udah nggak bisa di itu lagi. Nah, saya tak pindah kamera ya, biar gak kelihatan dari jalan. Nah, berhubung kondisi ininya rusak, kondisi setelan anginnya rusak, satu-satunya cara yang kita lakukan adalah kita nanti dilas. Ada dua cara sih sebenarnya.
dibor di apa ya tuh. Nah ini lebih jelas mungkin ya, seperti ini. Oh itu loh kondisi setelan angin-anginnya rusak guys. Nah ada dua cara yang harus dilakukan, sebenarnya ada dua cara, tapi saya biasanya pakai cara yang kedua. Cara pertama adalah dibor, dihabiskan kuningannya, ini dihabiskan, nanti dibuatkan drat, nah, terus diganti yang baru. Nah itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dipanasin, dibawa ke tukang las, nanti dipanasin sininya. Ketika udah panas atau rontok di dalamnya kotoran atau teyeng atau kerak-kerak yang ada di dalamnya nanti rontok, lalu nanti diputar perlahan. Kalau nggak bisa diputar perlahan, paling nggak dibor lagi. Tujuannya apa? Dilas supaya lebih lentur, karena ini kan kuningan kan, ininya kan kuningan. Jadi kuningan sama giral lebih mudah meleleh area kuningannya. Jadi nanti kita lelehkan area kuningannya, kita nggak sampai leleh banget sih, cuma agak lebih longgar lah. Intinya dipanasin tujuannya agar melepasnya lebih mudah. Nanti kita bawa ke tukang las, prosesnya seperti apa nanti kalau bisa saya videokan, kalau nggak bisa ya, kalau pihak tukang lasnya nggak mau divideokan ya nggak masalah juga, karena ini kan untuk YouTube. Jadi nanti kita tawarin pihak tukang lasnya boleh dimasukkan video atau enggak. Nah intinya pokoknya nanti ini dilas, dipanasin. Kalau udah dipanasin terus nanti dibuka. Ingat, kalau kalian ada cara lain boleh komen di bawah sini, tapi harus cara yang bukan merusak. Ingat, bukan merusak. Kalau dirusak sih saya juga banyak cara kalau dirusak. Misalkan saya kasih contoh, ini ada obeng ketok nih, terus di sini ada obeng min, bisa aja ini kita masukkan terus tak korek-korek, tak ketok-ketok sampai biasanya itu ininya rusak. Nah saya biasanya menggunakan cara seperti itu dalam kondisi terakhir, ketika sudah tidak ada lagi cara, terpaksa kita rusak. Tapi kalau selagi ada cara untuk tidak merusak, nah kita usahakan agar tidak rusak. Nah caranya tadi seperti tadi, dipanasin dulu area sini, set. Tapi kalau manasin ini kuningan-kuningan semuanya harus dilepas, oke? Jangan sampai ada kuningan yang lain, nanti takutnya efek panasnya ini merambat ke area yang lain. Misalkan saya kasih contoh, kuningan ini masih tertanam di sini, ini kan kuningan kan, ini tertanam di sini, terus dipanasin, panasnya merambat ke sini, akhirnya ini jadi ikut macet. Ketika dingin ikut macet, ketika panas sih tidak masalah, tapi ketika dingin dia ikut macet. Nah yang ditakutkan seperti itu, makanya nanti ini dilepas, semuanya dilepas, terus ini dilas, dipanasin, panasnya secukupnya, nggak sampai leleh ya. Terus nanti diputer pakai obeng. Nah kira-kira begitu caranya. Nanti kita kita bongkar dulu, karena sekarang masih jam berapa ini, jam 7, kelihatan jamnya, karena ini masih jam 7, jadi tukang lasnya belum buka, bukanya jam 8. Nanti di skip dulu videonya, terus kita buatin video untuk tukang lasnya. Oke, jangan di skip, simak terus video ini. Iya kembuk ibu nih soalnya. Nah oke teman-teman, ini dia kondisinya setelah di las tadi ya. Ini ya dipanasin, terus terpaksa tadi ini dipotong sedikit, jadi dipotongnya itu miring gini ya. Nah miring begini, terus hanya untuk tujuannya dipotong tadi biar ininya dapat selah untuk membukanya, karena ini tadi londot atau rusak ujungnya. Jadi tadi tujuannya itu agar bisa digerenda berbentuk obeng min. Nah setelah berbentuk obeng min, terus nanti dipanasin, terus habis dipanasin
terus ini dibuka pakai obeng begini. Nah seperti itu. Karena berhubung tadi orangnya itu nggak mau di video, jadi saya ambil videonya itu cuman apa ya, nyolong lah, ambil videonya itu cuman nyuri-nyuri video lah, biar kalian tahu kalau prosesnya seperti itu lah. Untuk penjelasannya tadi ini dipotong, terus ini digerenda dikit. Nah jadi wujudnya seperti ini. Yang penting dalamnya itu nggak rusak, dalamnya ini dratnya itu, dalam dratnya itu nggak rusak. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat kan. Yang bikin macet itu adalah ujungnya sini, ini warnanya hitam ini, yang ujung sini sampai sini itu yang bikin macet di dalamnya, bukan dratnya sini ya. Ingat, dratnya ini aman, berhubung ininya macet, lengket sama bagian dalamnya, bagian dalam karburator, jadi dia itu macet. Nah kalau dipaksa untuk diopeng ketok, biasanya itu patah daerah sini, patah di dalam. Nah kalau sudah patah di dalam, ujungnya ini yang bahaya, ini ujungnya ini. Kalau udah patah di dalam area dalam, meskipun ini diganti bagaimanapun, kalau yang ujungnya ini nggak diambil, kalau ujungnya ini nggak diambil, yang nancep di dalam, kalau nggak diambil, pertama efeknya nggak berubah, tetap seperti kondisi awal tadi. Yang kedua, kalau kalian pasang yang baru, otomatis ini kan masih ada di dalamnya, kalian pasang shred yang tadi itu, yang sisanya tadi di dalamnya itu masih tancap di dalam, dan yang baru akan putus. Misalkan ini baru nih, terus di dalam masih ada nih, terus kalian masukkan gini, shred, tep, nempel ininya. Kalau kalian kencengin lagi, ini akan patah yang baru. Oke, jadi kenapa tadi dilas, kenapa tadi saya las, tujuannya itu seperti itu. Kalau ada yang diobek ketok atau langsung dipaksa tanpa dikasih pemanas, itu bisa saja, tapi yang ditakutkan nanti adalah ujungnya ini yang patah. Oke, yang dikhawatirkan nanti ujungnya yang sini yang patah. Jadi kalau manasin pun seperti tadi, video tadi dipanasin dikit, karena ini empuk, ini juga empuk, sama-sama empuk, jadi kalau kena panas sama-sama lelehnya. Oke, nah itu tadi tips dari saya cara buka baut setelan apa ya, angin-angin, setelan gas, setelan angin-angin ya, setelan angin-angin pada motor Vario. Nah sekarang ini tak bersihkan dulu, tapi dibersihkan nanti kita pasang, kita cek hasilnya seperti apa. Tapi sebelumnya tak ganti dulu yang ini nanti diganti, karena ini udah rusak ujungnya. Takutnya nanti kalau ini dipasang bisa yang seperti ini dipasang lagi, bisa ini digerenda, dihaluskan bisa, tapi nanti takutnya nanti terjadi lecet lagi. Jadi mending diganti, mumpung bisa dibuka, jadi diganti aja. Harganya juga nggak seberapa mahal kok, nggak sampai 50.000 kok harganya. Oke, langsung saja dibersihkan. Oke. Oh iya, satu tambahan lagi, kenapa ini bisa macet, karena ini biasanya jarang diputer-puter ya, jarang diputer-puter, jarang di setel atau jarang diservis, itu mengakibatkan setelannya ini macet. Oke. Nah ini tuh nanti pengaruhnya tuh ke sana, ke lubang angin-angin yang di sini. Oke, untuk kelengkapannya, cara kerja alurnya bagaimana, ada di video saya yang lain. Ini hanya untuk video yang cara buka ini ya. Oke, nanti kita pasang, kita cek semuanya, kita rakit, kita pasang semuanya. Oke, langsung saja dibersihkan.